Budi Ari juga menyatakan bahwa Projo ini punyanya Pak Jokowi. Mereka hanya pelaksana saja. Jadi sebenarnya makhluk apa Projo ini? Kayak seperti hewan gitu ya. Ternak Mulyono. Saya ikut mendirikan Projo, deklarator Projo di bulan Desember 2013. Atas dasar apa dulu Projo lahir? Menurut saya sudah jauh melenceng. Budi Ari dan kawan-kawan ini lebih menikmati dengan Projo hari ini atau memang harus bertransformasi menjadi partai politik? Kalau menjadi partai menurut saya itu kecil kemungkinan. Kecuali kalau mereka punya duit lebih. Apakah dulu, maaf ya, dari duit apa tuh? Judi online atau apa, mungkin ini bisa dipakai. Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Projo masih ada masanya sekarang? Representasi politik Pak Jokowi di dalam partai hari ini secara jelas itu di PSI. Satu cukup menurut Bang Budi? Mungkin nggak cukup, tapi ya itu tadi Bung, mungkin Pak Jokowi juga mungkin mau berternak partai barangkali. Kalau acara Projo kayaknya masanya banyak banget itu Bang Budi ya? Yang kita butuhkan itu adalah massa yang sadar. Massa yang sadar, massa yang terdidik, bukan gerombolan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, setelah dipecat sebagai Menteri Koperasi oleh Presiden Prabowo Subianto, Ketua Umum Projo Budi Ari Setiadi kembali muncul ke publik. Dalam sepekan terakhir, Budi Ari muncul saat menemui mantan Presiden Joko Widodo yang juga Ketua Dewan Pembina Projo di Solo, Jawa Tengah. Dan di momen tersebut, Budi Ari menyatakan dirinya dan sejumlah pengurus Projo diperlihatkan ijazah asli dari Joko Widodo. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan di Jakarta terkait rencana kongres dari Projo yang akan digelar pada awal November 2025, dan dalam kegiatan tersebut Budi Ari juga kembali melakukan pembelaan terhadap Joko Widodo yang namanya terseret terkait kasus kereta api cepat Wus yang mulai diproses oleh KPK. Sobat Madilog, terkait dengan hal tersebut saya akan berbincang bersama kawan seperjuangan Budi Ari. Dulu tapi sekarang beliau mengaku sudah kembali ke jalan yang benar. Segera saya sapa Wakil Ketua Umum Projo periode 2014-2019, Budianto Tarigan. Bang Budi, terima kasih sudah hadir. Udah dapat undangan Bang untuk Kongres Projo? Mungkin tidak diundang. Kenapa Bang? Ya memang tidak dalam kapasitas diundang. Tapi kan Abang pendiri Projo, deklarator Projo. Betul. Saya ikut mendirikan Projo, deklarator Projo di bulan Desember 2013. Tapi di perjalanan itu kita sudah tidak lagi bersama. Apakah artinya mereka melupakan sejarah? Mungkin ya bisa melupakan sejarah, tapi memang paling mendasar itu perbedaan pandangan ya. Soal apa dasarnya dulu kita bentuk Projo. Jadi atas dasar apa dulu Projo lahir? Menurut saya sudah jauh melenceng dari nilai-nilai awal. Oke, baik, Bang. Kita mengetahui bahwa dalam sepekan terakhir Budi Ari kembali muncul ke publik ya, setelah tidak lagi menjabat sebagai Menteri Koperasi. Ada sejumlah hal terkait pembelaan Projo terhadap isu-isu hangat yang menyeret nama Joko Widodo nih. Nah, Abang mencermatinya seperti apa nih pergerakan ataupun manuver dari Budi Ari dan Projo? Berarti Projo belum jadi bubar ya? Dulu kan katanya mau bubar kalau nggak dikasih sesuatu atau jatah atau posisi menteri, dia akan bubar. Ternyata nggak bubar. Waktu itu dikasih Wamendes ya. Habis itu dikasih Menteri Koperasi. Oke. Ya berarti Projo belum bubar, Bung Marji. Katanya mereka mau kongres ya? Iya. Bagus saja. Mudah-mudahan ada perspektif baru soal melihat perkembangan politik ke depan. Karena tidak lagi hanya bisa mengandalkan figur tertentu. Apalagi saya masih mendengar katanya Projo itu, apa kata Jokowi, itu kata Projo. Katanya begitu. Ya kalau masih ikut dalam
seperti itu ya silakanlah kawan-kawan bertahan dalam nuansa atau posisi seperti itu, ya silakan aja. Kalau menurut saya, semua di bumi ini, di bawah kolong langit ini, ada masanya. Setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Saya melihat perkembangan politik ke depan, terutama masalah kepemimpinan nasional, tidak hanya lagi bisa bergantung kepada figur ensih yang berbasis kepada pencitraan. Ke depan itu sesuai dengan tantangan bangsa ke depan, udah harus kita memilih pemimpin yang sangat selektif. Kita lihat track record dari semua sisi. Sudah capek lah kita hanya berdasarkan citra, gimmick. Padahal ini semua dipoles oleh media sosial. Siapa yang Bang Budi maksud? Ya termasuk Pak Jokowi kalau menurut saya. Saya dulu awal-awal melihat sampai masuk gorong-gorong loh. Oke. Saya lihat, wah ini boleh juga nih. Sampai masuk gorong-gorong waktu dulu Gubernur DKI, waduh ini boleh nih beliau nih. Begitu dari gorong-gorong, beliau temuin tuh warga Pluit, masalah waduk, belum lagi masalah yang lain-lain. Kebetulan kan saya dari dulu aktif di kantor lawyer ya, setelah tidak lagi jadi wartawan Bung Marji. Iya. Saya punya kasus, klien saya itu Haji Umar namanya. Beliau itu punya tanah di sekitar Waduk Pluit, pinggiran itu. Oke. Yang sekarang jadi ruang terbuka hijau. Jelas itu Pemda DKI menggunakan lahan itu menjadi ruang terbuka hijau dan dikelola oleh Jakarta Propertindo, Jakpro. Sesuai dengan peraturan gubernur waktu itu, saya datang menemui Pak Jokowi sama Ahok. Saya bilang, klien saya ini punya tanah, ini dasar alasannya. Saya dioper ke Ahok waktu itu oleh Pak Jokowi. Saya ke Ahok lagi. Ahok aja bilang, oh temuin si Anu. Saya temuin, nggak ada penyelesaian. Jadi waktu itu saya bilang Pak Haji Umar, Pak, ini begini Pak. Terakhir, saya ketemu Mas Jarod ya, PLT Gubernur waktu itu. Tak ada selesai juga. Jadi, ini gimmick semua ini. Sudahlah, kita berhentilah. Jadi pemimpin yang seolah pro rakyat, merakyat, menurut Bang Budi selama ini hanya gimmick dan pencitraan saja. Lebih banyak begitu, Bung Marji. Oke, dan sekarang sudah bukan masanya lagi kayak gitu? Kalau menurut saya nggak masanya lagi. Sudah bergeser, sudah berubah zaman ini. Oke. Nah, terkait setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya, Projo masih ada masanya sekarang? Kalau menurut saya sudah berakhir itu. Sudah selesai? Sudah. Biar fair, saya pertama kali dan utama mendoakan Projo jadi partai. Jadi alat ukur jadi partai. Apakah mereka punya pengikut apa tidak? Akan menjawab semua pertanyaan yang berseliweran selama ini. Bahwa Projo itu mobilisasinya sepertinya dibayar, atau diklaim, atau bisa-bisanya cuma Projo itu berselancar politik di tengah hutan belantara politik. Kira-kira gitu, kritik-kritik dari luar yang pernah saya dengar. Untuk menjawab ini kan mau kongres nih, Bung Marji. Silakan. Kalau memang percaya diri dan hitungannya itu masuk, silakan jadi partai. Mari kita lihat. Apalagi perubahan soal parliamentary threshold dan presiden threshold udah dirubah kan di MK. Oke. Bang Budi, kenapa itu tidak dilakukan ketika Pak Jokowi berkuasa? Projo menjadi partai? Justru itu pertanyaannya. Sewaktu Pak Jokowi masih berkuasa, ketua umumnya masih jadi menteri, mestinya di situ dong. Bergening politik atau magnet politik itu ada. Ternyata nggak jadi partai. Jangan-jangan ini karena takut kehilangan isu dan momentum, ya soal-soal jadi partai ini sengaja untuk mengeksploitasi momentum, kira-kira gitu. Tapi sebagai pendiri dan deklarator Projo, sebenarnya masa real dari Projo ini seberapa besar? Awalnya lumayan. Karena kita berada dalam satu pikiran dan perasaan bahwa ada perubahan kepemimpinan di tingkat nasional. Tapi akhir-akhirnya saya lihat teman-teman daerah banyak yang ngontak saya. Jadi kecewa juga. Apakah dari Aceh, dari Sumatera Utara,
dari wilayah Jawa Timur, banyak yang ngontak saya. Pak Budi, ini kok kita ini udah menang tapi partisipasi kita dalam pemerintahan ini kok nggak ada. Ini potret ini berkembang terus. Waktu itu saya masih melayani teman-teman ya. Tapi ternyata sampai kapan situasi ini kita harus menipu diri sendiri? Jangan-jangan projo ini hanya untuk segelintir-gelintir elit atau maaf nih, klik tertentu di dalam ini untuk mendapat sesuatu, tapi mengatasnamakan kawan-kawan. Ini kan yang kasihan. Menjadi kendaraan. Kendaraan dalam tanda petik. Hanya ya. beberapa orang saja. Oke. Tapi di tingkat daerah memang ada perwakilan atau organ-organ projo ini? Ada beberapa daerah yang waktu itu masih eksis ya. Saya kan di Rakernas pertama projo kan pimpinan sidang saya Mas di Solo waktu itu, di Karanganyar. Ada beberapa daerah datanglah dari Jakarta, Banten, Sumatera Utara, Jawa Timur, Jawa Tengah ya. Itu basis-basis yang lumayan waktu itu eksis awal-awalnya. Oke. Tapi perjalanan waktu kan teman-teman kan juga waktu itu kan ini banyak dari banyak dari partai PDI ya. Mungkin mereka juga udah mulai sadar bahwa udah kembali ke sumber awal kan ke partai politik PDI. Jadi projo itu saya lihat waktu itu kebanyakan itu pendukungnya itu dari, kalau kita bicara partai waktu itu dari PDI. Dan di luar PDI itu adalah orang yang mencintai Pak Jokowi dengan harapan-harapan baru itu. Kira-kira gitu. Jadi kalau kita bicara jumlah masa yang real, ini semakin hari semakin berkurang ya? Masa projo ini? Kalau menurut saya begitu, Bung. Makin hari makin berkurang. Kalau menurut saya ya, salah satu contoh saya lah, secara pribadi dan teman-teman beberapa, udah tidak lagi di projo. Waktu itu, begitu saya tidak lagi di projo itu, yang ikut gerbong saya itu dari Marlen Purba ya. Itu bendahara waktu itu. Bendahara. Ada Tengku Rino, ini dari awal nih, Guntur Siregar juga, Aposan Situmorang, Sunggul Hamonangan Sirait. Ya cukup banyak waktu itu si Bambang Romada, ini semua keluar nih. Mereka-mereka yang kecewa itu ya? Ya seperti itulah, kecewa. Kecewa karena tidak dapat jabatan atau memang karena merasa nilai-nilai yang mereka perjuangkan sudah tidak sesuai lagi? Ada pertemuan beberapa faktor di situ, Bung Marji. Ya mungkin juga ada soal ide dan gagasan udah nggak sejalan dan cara pandang kita, terutama soal ide awal mendirikan projo kan. Terus yang kedua soal mungkin saja jabatan-jabatan yang ada beberapa teman mengharap tidak dapat. Terus dia lihat kok tiba-tiba yang selama ini tidak aktif di projo kok tiba-tiba dalam tanda petik kok dapat sesuatu. Mungkin itu salah satu faktor-faktor ya. Sehingga teman-teman juga mulai tidak aktif di projo waktu itu. Tapi yang karena nilai-nilai berapa banyak? Mungkin itu lebih banyak kali ya. Karena kita ditemukan awalnya kan nilai kan, gagasan, ide, cita-cita kita bahwa pemimpin ke depan itu yang merakyat, yang jujur dan sederhana. Itu kata kuncinya waktu itu. Oke, baik. Kemarin Budi Ari juga menyatakan bahwa projo ini punyanya Pak Jokowi. Mereka hanya pelaksana saja. Jadi sebenarnya makhluk apa projo ini menurut Bang Budi? Dulu kan sebenarnya awal-awal ini kan ingat dulu Mas Marji itu ada namanya hater dan lover ya. Terus ada dulu apa namanya itu? Buzzer. Buzzer apa? Bukan lagi buzzer apa dulu? Di media sosial. Di media sosial itu pecinta dan pembenci terus ada lagi turunannya ada. Sekarang kok termul gitu loh. Ini kan makin turun nih kelasnya nih. Kok ternak gitu? Saya sedih juga. Kok tiba-tiba kok pendukung Pak Jokowi ini kok sepertinya kok jadi kayak seperti hewan gitu ya. Ternak Mulyono. Malu juga saya sebenarnya satu sisi Bung Marji. Kok kelasnya kok jadi turun gitu. Ya mungkin juga pandangan masyarakat terhadap ini ada dasarnya dong. Kan membela orang itu kan juga harus pakai rasionalitas. Iya dong, nggak asal dukung, nggak asal apa kata Jokowi itu kata projo. Ya. Bukan fanatik buta lah ya. Ya tidak fanatik buta dan kita kan punya akal sehat ya. Gunakan aja akal sehat itu. Tapi kan di atas semua itu kan kepentingan rakyat kan. Itu semua tuh. Nawacita, revolusi mental. Itu pokok persoalannya. Jadi selama ini projo ini digunakan Pak Jokowi untuk apa menurut Bang Budi? Ya kalau menurut saya kan waktu itu pasti ada kepentingan politik ya. Karena waktu itu kita tanya, gimana Pak? Bapak udah menang kita bubar atau tidak?
Oh jangan bubar, relawan jangan bubar. Oke. Bantu saya untuk berikan informasi, data, ataupun pendapat soal-soal yang strategis dalam pemerintahan saya dalam mewujudkan janji-janji kampanye saya. Kira-kira itulah beliau. Nah, dari aspek ide dan gagasan apa sumbangsi Projo di era Pak Jokowi? Ada beberapa dulu eh, kita berikan pendapat soal kehidupan kebangsaan dan negara ya. Yang saya ingat waktu itu bahwa pembenahan BUMN. Karena banyak di BUMN itu menurut pandangan kita itu adalah orang yang tidak tepat dan ini harus direformasi. Itu dulu salah satu. Terakhir yang saya ikut terlibat langsung adalah masalah stabilitas politik. Waktu itu kita mendukung Erlangga Hartarto jadi ketua umum Golkar. Bayangkan Bung Marji, Projo yang relawan awalnya jadi ormas, sekarang udah ormas loh Projo ini, ikut memberikan saran dan pendapat soal pergantian ketua umum Golkar waktu itu. Partai besar. Partai besar loh. Bayangkan. Saya waktu itu ikut ketemu, bahkan memimpin rombongan Projo, ketemu Pak Erlangga. Kita berikan narasi-narasi politik dan sosial kenapa pergantian Setia Novanto ke Erlangga dibutuhkan untuk stabilitas politik. Kira-kira itu. Kita ketemui Erlangga sesuai dengan sinyal-sinyal yang kita simpulkan dari istana waktu itu. Itulah terutama yang terakhir saya terlibat secara momentum politik yang agak sedikit besar ya. Kira-kira itu, Bung Marji. Oke. Nah, kalau kita melihat Projo sekarang kemarin ke Solo, ini kan dalam rangka pembelaan terhadap kasus ijazah palsu Pak Jokowi ya. Budi Ari bilang katanya, oh kita udah dikasih lihat nih ijazah asli. Kemudian kereta cepat Wus juga melakukan aksi pembelaan juga. Ini kan pola-polanya masih sama ya, menurut Bang Budi? Kan begini, Bu. Soal ijazah palsu ya, sebenarnya saya itu nggak mau terlibat terlalu jauh. Tapi kan ini udah masuk ranah hukum. Pola beginilah yang saya itu sama teman-teman itu tidak cocok. Sebagai warga negara yang taat hukum, karena soal ijazah palsu itu sudah masuk ke ranah hukum, ya kita ikuti proses hukum. Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya ke Projo. Bisa saja, tapi secara hukum nggak ada implikasinya. Kan mestinya kan karena sebagai warga negara yang taat hukum, karena ini udah masuk ke wilayah hukum, dia datang dong ke pengadilan, atau seperti apa. Disitulah dia tunjukkan, ini jasa saya, tolong diperiksa sesuai dengan prosedur yang berlaku, ini asli atau tidak, silakan pengadilan ataupun lembaga yang berwenang untuk memproses urusan ini. Kan mestinya begitu. Oke. Ya kalau dibilang, ini loh ijazah saya, terus Projo bilang, persoalan ijazah Pak Jokowi sudah selesai. Ya nggak mungkin selesai juga. Kapasitas teman-teman Projo menyatakan itu selesai juga kan nggak ada kapasitasnya. Karena itu udah masuk ke ranah hukum. Ya silakan ikuti prosedur hukum. Kalau menurut saya ya. Jadi jangan lagi ikuti pola-pola begitu, tak malah menambah kegaduhan dan kebisingan politik. Kira-kira itu, Bung Marsi. Oke. Apa ya, politik identitas pengkotak-kotakan di masyarakat jadi kembali terasa ya dengan pola-pola semacam ini. Iya, memang harus jujur ya, Bung Marji. Ini Pak Jokowi ini memang fenomena politik yang saya harus akui cukup fenomenal ya. Awal-awal berkuasa ya. Masyarakat itu sampai terbelah begitu kan. Yang tadi tuh awalnya tuh hater dan lover kan. Pecinta dan pembenci. Ada bahasanya tadi saya lupa. Sekarang muncul istilah ternak Mulyono. Ini kan sebenarnya kan nggak mendidik ini. Dulu ada cebong kampret. Itu maksud saya. Cebong dan kampret. Nggak pernah loh muncul seperti ini. Apalagi kita Indonesia ini sebenarnya kan ya masih santun lah kultur masyarakatnya. Tapi kok ini kok bisa muncul seperti ini. Sekarang itu tadi ternak Mulyono. Ampunlah. Saya sedih juga kok sampai kata ternak. Jadi kalau teman-teman Projo mau kongres, silakanlah kongres. Silakanlah bicarakan nasib bangsa ini ke depan. Ada hal yang harus dilakukan oleh Projo. Otokritik. Otokritik terhadap dirinya atas dasar apa dia lahir, apa yang telah diperbuat dan evaluasi kritis terhadap dirinya dan apa proyeksi masa depan. 3 hal itu kalau menurut saya. Dasar-dasar apa dia lahir,
apa udah yang telah diwujudkan dengan program-program dan kinerjanya. Yang ketiga, proyeksi masa depan. Harus berani melakukan ini. Oke. Tapi seberapa besar kekuatan politik Projo untuk menuju ke arah itu di era sekarang ini? Karena kalau di era Pak Jokowi kan memang sakti kan Projo ini kan. Ya mungkin di era Pak Jokowi bisa dibilang seperti itu. Tapi di era Prabowo kan udah beda, Bung. Ketua umumnya sudah nggak lagi menteri kok. Udah diberhentikan. Katanya dulu kalau berani pecat saya bongkar semua katanya. Nggak tahu bongkar apa. Sekarang bongkar lah. Iya kan? Katanya bongkar semua. Ya silakan bongkar. Mau bongkar apa? Kalau bongkar sesuatu untuk kepentingan rakyat dan memang itu betul secara hukum dan nurani, silakan bongkar. Itu dong baru Projo itu oke. Jadi jangan cuman putih kata Jokowi, putih kata Projo. Ya itu mah sudah liwat lah zaman itu. Apa yang harus dibongkar menurut Bang Budi? Ya waktu itu kan Budi Ari ngomong, berani pecat saya, akan bongkar semua katanya. Iya, apa kira-kira yang mereka punya kartu trufnya itu? Mungkin ini ya kan. Pilpres kemarin mungkin mereka saling mengerti lah apa yang terjadi. Bermain. Dalam tanda petik mungkin seperti itulah bermain. Jadi ini kan mereka ini kan satu gerbong mungkin saja ada perilaku-perilaku yang tidak pantas untuk memenangkan pertarungan barangkali gitu ya. Sehingga saya bongkar semua. Kalau enggak apa kalau bongkar? Mestinya kalau katanya bongkar itu berarti ada kejahatan atau ada tindakan-tindakan yang di luar norma kan, kira-kira gitu. Oke. Kira-kira jadi nggak nih Projo menuju arah yang baru sebagai partai politik? Menurut Bang Budi? Kalau kita melihat situasi hari ini ya. Kalau menurut saya ini, nyali mereka ini sebenarnya itu saya ragu. Soal nyali saya ragu. Soal keterimaan zaman juga saya ragu besar ini bisa diterima oleh zaman. Kalau bicara sekarang menjual Jokowi, Bung, Kaisang itu putra beliau jadi ketua PSI. Jadi representasi Jokowi secara kepartaian itu cukup di Kaisang kalau menurut saya. PSI, anak dia sendiri. Begitu Pak Jokowi mengajukan nama Gibran mendampingi Pak Prabowo waktu itu sebagai calon wapres mendampingi Pak Prabowo ya. Berarti ada beberapa kesimpulan saya. Satu, berarti Pak Jokowi percaya kepada lingkaran terdalam keluarga, bukan kepada yang lain. Apakah menterinya dulu ataukah relawannya? Anak sendiri kan, putra sendiri. Jadi kalau tadi teman-teman Projo bilang apa kata Jokowi itu kata Projo, ya silakan. Tapi kalau representasi politik Pak Jokowi di dalam partai hari ini secara jelas itu di PSI. Satu cukup menurut Bang Budi? Mungkin nggak cukup, tapi ya itu tadi Bung, mungkin Pak Jokowi juga mungkin mau berternak partai barangkali. Jadi berternak ini kan bisa bermacam-macam ternak ya. Makanya partai bisa diternak ya? Lah ya ini kan untuk kepentingan 2029 kekuasaan selanjutnya kan ya kenapa tidak? Sah-sah aja, tapi apakah nanti ini diterima oleh rakyat Indonesia memilih mereka itu kan proses selanjutnya. Tapi Pak Jokowi menurut Bang Budi punya kepentingan nggak untuk menjadikan Projo sebagai partai politik, sebagai kendaraan politik? Kalau menurut saya kecil. Karena dia udah punya PSI. Anak dia sendiri kan. Jadi Projo akan tetap seperti sekarang ini? Sebagai relawan saja? Udah terjawab, Bung. Projo itu, ya kalau boleh dibilang, tangan ketiga lah, bukan juga tangan kedua, tangan ketiga lah. Tangan pertama itu ya Kaisang lah dan keluarga, anak-anak dia kan, Gibran, Wapres. Kaisang ketua PSI. Siapa namanya? Bobi, gubernur. Itu kan berarti kan sub pertama kan, ring satu. Ring kedua mungkin bekas menteri dia atau memang orang-orang yang berjasa, seperti Bang Luhut, Pratikno, dan lain-lain kan. Yang ketiga ini mungkin relawan-relawan atau orang-orang ketiga yang menurut dia masih bisa jadi sparring partner politik. Oke. Dalam konteks tadi selancar politik bahasa Bang Budi, menurut Bang Budi, Budi Ari dan kawan-kawan ini lebih menikmati dengan Projo hari ini atau memang harus bertransformasi menjadi partai politik? Kalau menurut saya mereka menikmati hanya sebagai relawan ataupun ormas-ormas plus.
kalau menjadi partai menurut saya itu kecil kemungkinan. Karena dia juga membaca peluang. Analisis SWOT kan. Strength, weakness, opportunity, treatment kan. Kan kawan-kawan juga punya pertimbangan ini. Kecuali kalau mereka punya duit lebih. Apakah dulu, maaf ya, dari duit apa tuh? Judi online atau apa, mungkin ini bisa dipakai, tapi itu kan belum jelas. Walaupun kata pendapat di masyarakat, kawan itu terima 50% dari judi online, ini kan harus dibuktikan juga. Walaupun di persidangan di BAP ada itu disebut, tapi ini kan masih harus dibuktikan. Bikin partai itu, Bung Marji, bukan gampang, bukan sederhana. Lihat partai yang besar bertahan, PDI, Golkar, Gerindra, ini kan punya sejarah dan masa track record yang sangat panjang ini. Tapi Bang Budi, logistik Projo masih kuat? Ya, logistik Projo itu, ini ada dua nih sebenarnya. Logistik Projo secara organisasi atau logistik Budari secara personal nih. Ini harus hati-hati, Bung. Ini kan dua yang berbeda nih. Ya, yang sejauh Bang Budi tahu lah. Ya, Muni ini kan mungkin punya komunitas atau punya keluarga yang bisa bisnis ya. Mungkin itu kali yang membackup dia secara finansial. Kalau sumbangan teman-teman yang jadi komisaris atau yang itu kecil sekali. Kalau menurut saya kecil. Ada urusan tertentu yang dia tanganin, mungkin itu sumber-sumber daya, terutama soal keuangan yang bisa membuat Projo itu masih bernapas sampai hari ini. Itu mungkin iya. Makanya kalau tadi dibilang dia jadi partai, karena bikin partai itu nggak gampang, dari mana uangnya? Oke. Kalau backup dari Solo untuk logistik Projo selama ini? Pak Jokowi sudah punya partai PSI, anaknya ketuanya kok. Itu kan fakta politik. Dia lebih baik membesarkan PSI kalau menurut saya. Dia bahkan lebih percaya nitipkan masa depan politik dan keluarganya itu ke PSI. Itu secara personal ya. Walaupun mungkin hari ini sama Golkar mungkin ya, dia punya komitmen tertentu yang mungkin bisa masih dia pegang ini, pengurus yang sekarang ini. Tapi kalau untuk partai baru yang membackup dia, yang paling utama mungkin ya PSI lah. Kalaupun Projo jadi partai itu merupakan ya second hand lah. Ya. Yang kedua lah. Oke. Kemarin juga Budi Ari bilang bahwa Projo tetap akan mendukung Prabowo Gibran hingga selesai. Bang Budi, bacaannya seperti apa dari pernyataan Budi Ari? Ya ini kalau mendukung Prabowo Gibran sampai selesai ini kan bahasa politik ya. Kan katanya kan dia yang memenangkan Prabowo Gibran. Sehingga dia mendukung. Tapi kalau ada kesempatan untuk merubah peta politik, saya lihat kencang juga nih. Usaha-usaha di bawah meja ini. Bagaimana pertarungan, tanda petik ya, pertarungan laten antara kelompok Kertanegara dengan kelompok Solo. Saya baca itu, tidak semuanya mulus. Bahkan kalau saya mengatakan, ada beberapa hal yang mereka udah nggak sejalan. Kalau menurut saya, bacaan subjektif saya. Jadi kalau dia bilang mendukung Prabowo Gibran, ya boleh aja. Pak Jokowi juga udah ngomong perintah ke relawan kan. Ya. Mendukung Prabowo Gibran 2 periode. Ini Bung Marji, ini sebenarnya merugikan Gibran kalau menurut saya. Mungkin Pak Jokowi punya perhitungan sendiri dalam soal ini. Tapi kalau menurut saya, begitu Pak Jokowi memerintahkan relawannya untuk mendukung Prabowo Gibran 2 periode, justru ini di dalam pernyataan ini ada kekhawatiran tertentu. Satu, dia sangat kewalahan menghadapi isu-isu yang aktual tentang dirinya hari ini. Mungkin itu satu. Kedua, mungkin juga posisi Gibran secara politik ini kan masih banyak gangguan. Ya kan? Dan yang ketiga, yang kita mengatakan tadi bahwa ini Prabowo sendiri kalau menurut saya nggak nyaman dengan pernyataan ini. Nggak nyaman. Bekerjalah dulu. Baru kita bicara soal 2029 lah. Ini kinerjanya belum bisa kita bilang maksimal lah. Masih setahun kan ini. Jadi kadang-kadang pernyataan-pernyataan ini kalau menurut saya ya kontraproduktif kalau dalam kacamata kepentingan bangsa dan negara. Tidak semata-mata kepentingan politik kekuasaan apalagi circle-circle keluarga. Oke.
Budi Ari kemarin bilang Pak Jokowi akan datang pada Kongres awal November mendatang. Sudah mengundang juga Presiden Prabowo dan Wapres Gibran begitu ya. Menurut Bang Budi, Pak Prabowo akan datang di Kongres Projo? Kecil kemungkinan datang kalau Pak Prabowo. Kalau saya orangnya menilai, ya memang Projo ya untuk Jokowi. Karena Jokowi sekarang bukan menjabat dan anaknya jadi Wapres, mungkin kepentingannya bisa digeser ke sana. Kepentingan Pak Prabowo di Projo apa? Udah diberhentikan juga jadi Menteri Koperasi. Jadi kalau menurut saya kecil kemungkinan Pak Prabowo datang. Kalaupun Pak Prabowo datang, apa kepentingan politiknya di situ? Apakah Projo merasa punya saham juga untuk pemenangan Ya Prabowo Gibran? merasa kan boleh ya. Kalau merasa kan boleh. Saya juga bisa merasa. Tapi kan kata orang kan bisa beda. Atau kata yang bersangkutan. Loh ternyata diberhentikan jadi menteri kok. Gimana? Itu udah clear di situ ya? Sudah tarik garisnya udah jelas ya? Udah jelas dong. Apalagi Pak Prabowo kan punya mata dan telinga dan tim yang khusus untuk melihat situasi dan dinamika politik ya. Pasti dia punya informasi yang valid soal-soal ini. Kalau saya mengatakan bahwa kecil kemungkinan Pak Prabowo datang ke Kongres Projo, kalau menurut saya. Kecil kemungkinan. Ya. Oke. Dan itu apakah bisa diartikan Projo sudah tidak dianggap oleh Prabowo? Ya sebenarnya kan Prabowo ini kan orangnya kan agak demokratis ya. Jadi kalau ada teman ya dia oke-oke aja. Tapi kan perkembangan setelah Pilpres kan dia bisa simpulkan, oh ternyata orang saya yang menurut saya itu bisa dipegang ini. Kan dia punya penilaian sendiri. Jadi kalau hari ini saya kembali ke pernyataan saya yang pertama bahwa kecil kemungkinan Pak Prabowo itu menghitung Projo. Kecil kemungkinan. Oke. Baik. Dan dalam situasi politik nasional juga menurut Bang Budi, Projo juga kehadirannya kalau kita bicara hari ini tidak terlalu signifikan ya untuk mewarnai percaturan politik nasional. Iya, karena memang Projo itu ya pro Jokowi kan. Selama Pak Jokowi itu punya magnet politik di masyarakat, Projo bisa mengelola ini untuk kepentingan politiknya, ya itu mungkin masih ada tempat di mata masyarakat. Tapi kan hari ini kan rejim Prabowo. Bukan lagi rejim Jokowi, walaupun anaknya jadi Wapres ya. Tapi kalau menurut saya itu hari ini adalah rejim Prabowo. Dan Prabowo sudah mulai menjadi presiden yang sebenarnya dan lebih menentukan keputusan-keputusannya. Walaupun ada beberapa hal yang menurut kita belum maksimal ya. Dan di pemerintahan Pak Prabowo hari ini kita tidak pernah mendengar ada relawan-relawan Prabowo ya? Iya, itu bedanya. Relawan Prabowo setahu saya setelah menang Pak Prabowo udah bubar dan kembali ke komunitas habitat mereka yang lama. Udah. Beda dengan relawan Pak Jokowi. Itu bedanya itu memang. Kalaupun Pak Prabowo ketemu sama teman-teman pendukung dia, itu nggak perlu diformalkan kan. Ada forum tersendiri, tapi nggak perlu diformalkan atau dilegalkan gitu. Oke, nah kita bisa belajar apa dari era Pak Jokowi ketika relawan seolah-olah punya peran yang besar nih dalam percaturan politik nasional? Kan kemunculan Pak Jokowi kan bukan dari partai. Itu bedanya. Pak Jokowi muncul jadi tokoh nasional, bukan pengurus partai, bukan darah biru partai, sehingga dia perlu relawan untuk membackup kekuatan dia untuk mengelola ini soal-soal politik, terutama di luar suprastruktur politik. Makanya karena dia bukan orang partai, bukan ketua umum partai, dan bukan juga darah biru di partai tertentu, ya dia harus membutuhkan relawan ini. Dan dalam sistem politik kita tidak dikenal ini ya, kelompok atau organisasi relawan. Memang sejak zaman Jokowi relawan ini jadi ada tempat ya. Walaupun sebenarnya ini kan semacam gerakan masyarakat sipil ya, hampir sama sebenarnya. Cuman relawan waktu itu punya tempat karena Pak Jokowi memberikan sebuah apresiat terhadap relawan ini. Kalau relawan ini sebenarnya kan ya udah lama ada
Tapi tidak diformalkan. Tidak diformalkan dan tidak serame dan tidak strategis perannya di zaman Jokowi, kira-kira gitu. Ya. Apalagi relawan-relawan di zaman Pak Jokowi itu adalah relawan-relawan yang fanatik buta tadi itu ya. Nah itulah termasuk salah satu itulah relawan yang ya mendukung tanpa, ada juga yang mendukung tapi rasional. Ya. Oke. Apa dampaknya terhadap kehidupan demokrasi kita kehadiran relawan di era Pak Jokowi ini menurut Bang Budi? Ya ada juga positifnya Bung Marji. Kehadiran relawan itu kan menambah pendidikan politik, edukasi politik. Masyarakat sipil itu partisipasinya lebih aktif ya. Cuman ya jangan disalahgunakan. Akhirnya relawan ini kok perilakunya seperti melebihi partai politik gitu. itu yang kita masih berbeda. Oke, dan seringkali mereka justru berhadapan-hadapan dengan politisi-politisi dari partai politik ya, untuk isu-isu nasional ya. Nah itulah salah satu fakta yang saya sebutkan tadi. Mereka memang hadir di situ atau memang disetting untuk itu oleh penguasa? Udah pasti ini semua kan ada engineering politik ya. Rekayasa politik udah pasti. Ini semua kan terencana dan by design. Nggak mungkin muncul tiba-tiba dan semua secara kebetulan. Nggak ada itu, Bung Marji. Oke. Semua didesain. Bahkan kelompok relawan ini seringkali termasuk Projo juga dihadap-hadapkan dengan masyarakat langsung ya? Ya, seperti itulah. Itu yang terjadi ya, Bang Budi ya? Iya. Artinya bahkan seringkali masyarakat merasa tertekan dengan berbagai isu-isu di mana ketika relawan menjadi striker dari isu-isu itu ya? Ya, itu striker politik. Relawan menjadi striker politik pada zaman Pak Jokowi. Ini fakta ini. Ya oke. Dan itu dinikmati oleh Pak Jokowi, menurut Bang Budi? Ya sangat dinikmati lah. Beliau kan sampai hari ini kan masih memelihara itu beberapa relawan itu kan. Masih sering datang, masih sering sowan ya? Masih lah. Ya terakhir kemarin kan masih terima projo, masih terima orang-orang di kediaman kan. Sampai ada yang dikasih baju, sampai nangis-nangis loh. Saya amati nih, apa segitunya ya? Dikasih baju sama Pak Jokowi sampai nangis-nangis. Saya nggak tega Pak Jokowi dipitnah, dihianati. Apa iya? Kira-kira gitu ya. Apa iya? Iya. Dan memang kita belum pernah punya sejarah presiden punya relawan seperti itu ya? Iya, makanya Pak SBY setelah lengser selesai. Ya. Kita bicara pasca reformasi ya, hasil pilpres langsung. Ya. Artinya tidak ada kondisi-kondisi seperti yang terjadi di zaman Pak Jokowi. Ya itu tadi, karena Pak Jokowi bukan ketua umum partai, bukan owner dari sebuah partai, dan tidak darah biru dalam sebuah partai. Megawati ketua umum partai, Pak SBY ketua umum Demokrat waktu itu. Jadi mereka punya basic politik, partai. Pak Jokowi kan tidak, sehingga dia butuh ini, relawan ini, atau kawan-kawan strategis di luar partai. Inilah relawan. Oke. Dan dalam tanda kutip ya, penghargaan apa yang diberikan oleh Pak Jokowi kepada para relawan-relawan ini? Mungkin ini Bung, ada beberapa penghargaan, mungkin jabatan ya barangkali ya. Jabatan ataupun posisi-posisi di BUMN kah? Atau semacam pekerjaan barangkali ya. Kalau saya kan nggak dapat itu. Project. Mungkin ya ada proyek atau posisi komisaris atau ya kayak si Muni kan menteri kan, Wamen waktu itu dulu kan jadi menteri. Ya, mungkin itu. Itu untuk jabatan politis. Tapi kalau misalnya untuk komisaris-komisaris di BUMN, apakah mereka memang punya kapasitas relawan Jokowi ini yang ditempatkan? Nah ini, kalau menurut saya ini harus bisa tanyakan juga. Karena BUMN itu kan tidak harus diisi oleh aktivis politik, apalagi tidak memiliki kapasitas sesuai dengan bidang BUMN-nya kan. Jangan hanya titip karena balas jasa politik. Sebenarnya kan ya nggak boleh juga sih. Tapi kalau dia punya kapasitas, punya kemampuan, seperti contoh di komisaris PLN kah atau Telkom, kalau dia memang punya kemampuan di situ ya nggak apa-apa, walaupun dari unsur relawan ya. Tapi kan ada penempatan yang kadang-kadang salah tempat dan salah orang dan ini tidak bekerja. Hanya karena balas jasa politik, kan kasihan. Oke, jadi ke depan para relawan ini harus bagaimana menurut Bang Budi di era Pak Prabowo ya kan? Karena kemarin juga kita sempat dengar ya ada relawan Projo yang marah-marah ke Pak Prabowo ketika Budi Ari diberhentikan. Ya inilah alasannya beliau itu marah-marah
Budi Ari diberhentikan juga saya belum temu alasannya yang kuat. Kalau hanya karena kawan itu figur relawan, tapi kan soal menteri kan bukan cuma soal relawan. Ini kan pejabat negara yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Tergantung presiden, terserah presiden. Kalau menurut plan presiden tidak lagi tepat dan tidak cakap dalam di situ menjabat, ya sudah berhenti. Jadi kalau saudaraku yang saat itu ngomong, itu kenapa Ketua Umum Projo, saudara Budi Ari diberhentikan, dia itu figur relawan. Ya sebenarnya itulah yang saya itu nggak cocok. Gitu loh. Mentang-mentang relawan, terus ikut merasa memenangkan, terus semua harus diatur sama dia. Iya nggak boleh dong. Jadi ini yang harus dievaluasi. Kalau kita memaksakan kehendak dan kita hanya sebagai unsur relawan, saya rasa ini ke depan ini jadi presiden yang nggak baik. Projo masih akan bertahan lama menurut Bang Budi? Ya secara nama mungkin masih aja ada megap-megap, tapi substansi politik apa? Kecuali kalau mereka itu berubah haluan, melakukan edukasi politik ke masyarakat. Apa menjadi persoalan hari-hari masyarakat, mereka masuk di situ, itu mungkin masih bisa eksis. Ini kan pemilu 2029 ini kan terpisah nih. Pemilu nasional dan pemilu daerah ya. Bisa nggak Projo mengambil posisi bagaimana memberikan edukasi politik dalam soal ini? Salah satu contoh itu aja dulu. Kalau Projo cuman muncul di isu-isu politik elitis, ya saya kira tidak lama ini. Oke. Itu tidak pernah dilakukan di era Pak Jokowi oleh Projo? Ya mungkin ada, tapi kecil kok. Teman-teman daerah juga banyak yang sampai sekarang sama saya kontak. Kita nggak ada kegiatan ini katanya. Ya udah. Mereka sudah mulai apa istilahnya tidak bersemangat lagi ya? Ya karena mungkin ya udah hampir 10 tahun dan Pak Jokowi juga udah nggak menjabat, mereka juga kan bisa menilai diri sendiri dengan apa yang selama ini dia dapat di Projo dan siapa yang dapat kan dia bisa menilai. Ya cuman karena teman-teman mungkin di daerah-daerah itu sesekali masih diundang untuk kegiatan, mungkin ya ada yang masih bertahan. Kalau saya lihat begitu aja. Oke. Jelang 2029 kira-kira fenomena ini akan ramai lagi, muncul lagi nggak Bang Budi? Diramaikan aja. Jadi seolah-olah aja diramaikan. Substansinya sih nggak masuk. Nggak masuk. Itu tadi Bung, semua masa itu ada orangnya dan semua orang ada masanya. Setiap orang ada masanya. Bahkan kalau menurut saya pun, fenomena relawan ke depan nggak seperti yang zaman Pak Jokowi. Ini semua akan bergeser dan berubah sesuai dengan konteks zaman. Oke. Jadi evaluasi keberadaan relawan ke depan dalam konteks politik kita apa nih Bang Budi? Nah ini kan menjelang kongres ini, besok ya, kongres Projo ya. Itu tadi, 3 poin itu. Atas dasar apa dia lahir, Projo ini, apa yang udah dikerjakan dan apa yang telah dilaksanakan, ini kan harus dievaluasi secara kritis. Dan ketiga, proyeksi ke depan. Mau jadi apa ini relawan ini, dalam tanda petik Projo ini? Ya kalau memang masih ada dasar dia hadir di tengah-tengah masyarakat dan kepentingan kepentingan masyarakat itu bisa dibela oleh Projo ataupun yang lain, ya kehadirannya masih diperlukan. Tapi kalau nggak berfungsi ataupun tidak bisa melakukan apa-apa untuk kepentingan rakyat, di mana dong tempatnya? Kalau hanya berita di media sosial, bikin seminar-seminar atau konferensi pers, ya saya rasa zaman itu sudah lewat. Oke. Kalau kita bicara nilai, ide, dan gagasan, selama ini mereka punya nggak? Ya mungkin punya. Yang dulu awalnya kan kita lihat itu, figur itu kan kita turunkan ke variabel nilai ya. Jujur, merakyat, sederhana. Tapi setelah Pak Jokowi beberapa terakhir ini, waktu mulai menjabat juga sudah mulai ada yang mengkritik, ada yang tidak setuju kan. Apalagi setelah dia nggak menjabat. Ini kan banyak isu-isu politik yang menerpa beliau ya. Ijazahkah? Ya kemarin itu WUS. Apalagi terakhir ini soal rumah dinas lagi. Tapi kalau kata-kata teman-teman, ya karena Pak Jokowi itu masih seksi secara politik, jadi semua mau dibongkar, mau ini. Ya kalau menurut saya sih nggak selamanya benar. Kalau nggak ada api, nggak mungkin ada asap. Berarti ada sesuatu sehingga orang membicarakan ini. Kalau kita kembali ke awal,
Pak Jokowi itu orangnya jujur, sederhana, sama rakyat. Ya itu aja. Kalaupun ada isu-isu tentang ijazah lah ya. Walaupun beliau sekarang nggak lagi pejabat publik, tapi dengan jujurnya pastinya beliau bilang, oh ini ijazah saya. Sudah clear kan? Nggak perlu rame begini sampai Bambang Tri ke penjara loh. Kan nggak perlu mestinya. Kalau memang beliau itu memegang nilai-nilai kejujuran, kesederhanaan. Itu menurut saya. Oke. Nah kalau Projo ini untuk yang sepekan terakhir, mereka memang punya agenda atau mereka justru mengambil panggung dari isu-isu Pak Jokowi? Ya memang harus tetap mereka ambil panggung dan irisannya dengan isu-isu yang terkait dengan Jokowi. Kalau enggak, apa yang mau diambil? Enggak ada isu politik yang bisa dimainkan yang diambil oleh Projo selain dengan irisan dengan Pak Jokowi. Isu kerakyatan enggak ada? Ya saya dengar enggak ada. Apa? Coba mereka bikin pernyataan ataupun bikin kajian yang serius soal satu isu saja. Jangan cuma menambah pernyataan yang hanya mengekor gitu. Contoh masalah WUS. Kalau memang Projo mau jadi lokomotif demokrasi dan penegakan hukum, mestinya itu bersuaranya beda. Silakan ini audit. Kalaupun ini public service transportation, silakan audit. Sehingga kepastian hukum, ya toh, pasti dilaksanakan. Prosedur hukum dijalani. Mestinya begitu dong. Jangan menambah pernyataan bahwa wah itu kereta api cepat di dunia ini dimanapun rugi. Nah ini kan nggak kalau menurut saya nggak tepat kalau hanya pernyataan gini. Mestinya dia bilang sama beliau tuh, Pak Jokowi, Bapak kan benar. Tapi untuk menjawab tuntutan publik dan keresahan masyarakat soal WUS, kita anggap aja ini semua positif. Silakan Bapak kasih keterangan dan ini kita dukung untuk audit secara menyeluruh. Baru fair. Itu baru relawan atau ormas yang benar. Yang rasional tadi. Yang rasional, dan ini menyangkut nasib bangsa ini. Gitu, jangan cuman di mana-mana kereta api, public transportation itu nggak ada yang untung. Ya nggak gitu juga. Mengapa mereka menjadi tidak rasional, Bang Budi? Ya mungkin karena kepentingannya itu udah ini gini. Kepentingan relawan dengan kemauannya Pak Jokowi kan titik temunya di soal sikap. Kalau udah apa kata Pak Jokowi, itu kata relawan atau kata Projo, berarti dia harus memperkuat apa kata Pak Jokowi. Jadi nggak bisa mengambil sikap di luar itu. Udah pasti kan? Itu makanya sepanjang ini hanya pola-pola begini, ya saya rasa kehadiran relawan ke depan itu tidak lagi signifikan. Oke. Dan itu akan menjadi persoalan ketika ini akan terus membesar gitu ya, meskipun eranya sudah beda. Iyalah, contoh yang tadi kan, ketika Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya ke Projo, katanya kan begitu di Solo. Kalau saya hadir di situ, mungkin saya dibenci lagi nanti kalau saya ngomong, Pak Jokowi, bagus Pak, kalau itu ijazah Bapak dan itu menurut Bapak asli dan nggak ada bermasalah, karena urusan ini udah masuk jalur hukum, silakan Pak, ikuti prosedur hukum sebagai warga negara yang baik. Bahkan, Bapak akan lebih diingat sebagai legend, seorang mantan presiden berani dan secara terhormat datang ke pengadilan untuk mengikuti proses hukum. Itu lebih daripada hanya ini ijazah saya katanya sama Projo. Ya. Nggak boleh difoto lagi ya. Nah itu lagi. Jadi malah menambah pertanyaan-pertanyaan yang nggak perlu kan, Bung Marji. Ya. Oke, baik. Jadi sekali lagi untuk ke depan hal yang baik sudah dilakukan oleh Pak Prabowo ketika sudah tidak ada lagi ya fenomena relawan-relawan pendukung Prabowo Subianto. Itu sudah sangat tepat sekali ya untuk iklim demokrasi kita ke depan, Bang Budi. Ya, relawan dibutuhkan pada waktu momentum tertentu aja. Setelah itu kembali ke habitat masing-masing dan itu semua ada salurannya. Kalau secara politik kan ada partai politik. Ada ormas-ormas yang lain yang selama ini memang murni di garis politik. Oke. Jadi memang ini yang perlu kita cermati ya. Pasca pemilu presiden 2024 sudah tidak ada lagi ya pengkotak-kotakan misalnya kalau dulu ada pendukung Jokowi Prabowo, sekarang tidak ada lagi ya pertarungan antara pendukung Prabowo, Anies Baswedan dan Ganjar kan? Ya.
Habis Pilpres selesai ya udah. Selesai, mestinya begitu. Jadi kembali kita mendukung yang menang, sama-sama sebagai sebuah bangsa. Tidak lagi perlu ada kotak-kotak di sini. Dulu kan kita ada baju kotak-kotak ya. Iya. Nggak perlu lagi mestinya. Termasuk kehadiran relawan. Udahlah. Kalau memang Anda itu punya bakat di politik, silakan masuk partai. Pada momentum tertentu ya ada, tapi setelah itu ya sudahlah. Sebenarnya niat awal di relawan ini mungkin murni dan benar dan mulia, Bung Marji. Tapi di perjalanannya ini jadinya kebablasan gitu loh. Saya juga jadinya loh, kok jadi begini ya? Gitu. Saya nggak cemburu ataupun tidak setuju bahwa ada relawan, tapi porsi yang diambil itu sudah melebihi sehingga justru mereduksi nama relawan sendiri. Oke. Sudah lari ya. Ya. Dari nilai-nilai yang seharusnya Iya, dia dong. dilakukan oleh para relawan itu ya. Oke. Bang Budi, terima kasih. Kita tunggu saja nanti ya seperti apa hasil kongres dari Projo. Tapi sayang Bang Budi nggak diundang ya. Ya, saya nggak diundang. Kalau saya diundang, mungkin saya mengatakan, teman-teman silakan jadi partai. Projo jadi partai saya mendoakan sekali. Biar terjawab semua apa kata pendapat orang tentang Projo. Yang tadi mengklaim lah, selancar politik lah, silakan jadi partai. Ini akan partai politik nanti ini akan menjadi alat ukur yang valid soal keterimaan orang terhadap Projo tadi. Iya. Itulah. Tapi saya baru ingat ya, kalau acara Projo kayaknya masanya banyak banget itu Bang Budi ya. Ya kalau masa kan besok saya juga ulang tahun, saya bisa datangkan orang, saya bayar ongkosnya datang mereka. Oh bisa bayar. Ya saya ulang tahun nih, saya sediakan makanan, saya sediakan mobil dan ongkos, mereka datang kok. Yang kita butuhkan itu adalah massa yang sadar. Massa yang sadar, massa yang terdidik, bukan gerombolan. Beda Mas Marji. Oke, Bang Budi, terima kasih. Sobat Madilog, itu tadi perbincangan saya bersama Budi Anto Tarigan, Wakil Ketua Umum Projo periode 2014-2019 ya, terkait keberadaan Projo, organisasi relawan yang pada awal November mendatang akan menggelar kongres, dan di kongres tersebut kabarnya ada rencana atau ada peluang untuk menjadikan Projo sebagai partai politik. Dan rencana juga akan mengundang Presiden Prabowo Subianto, Wapres Gibran, dan tentu saja Sang Ketua Dewan Pembina Joko Widodo. Kita tunggu saja seperti apa nanti hasil dari Kongres Projo, dan semoga bermanfaat. Saya Margi Sari pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.